Shalom, jumpa lagi dalam renungan hidup dalam Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Yeremia pasal yang ke-35. Ada 19 ayat dalam pasal ini, tetapi saya hanya akan membacakan beberapa ayat saja. Mari perhatikan mulai dari ayat yang pertama, demikianlah firman Tuhan. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia di zaman Yoyakim bin Yosia Raja Yehuda, bunyinya, pergilah kepada kaum orang Rekhab, bicaralah kepada mereka dan bawalah mereka ke rumah Tuhan ke dalam salah satu kamar, kemudian berilah mereka minum anggur. Ayat yang kelima, di depan anggota-anggota kaum orang Rekhab itu, aku meletakkan piala-piala penuh anggur dan cawan-cawan. Lalu aku berkata kepada mereka, silahkan minum anggur. Tetapi mereka menjawab, kami tidak minum anggur, sebab Yonadab bin Rekhab, bapa leluhur kami, telah memberi perintah kepada kami, katanya, janganlah kamu atau anak-anakmu pun minum anggur sampai selama-lamanya. Ayat yang ke-8, kami menaati suara Yonadab bin Rekhab, bapa leluhur kami, dalam segala apa yang diperintahkannya kepada kami, agar kami tidak minum anggur selama hidup kami, yakni kami sendiri, istri kami, anak-anak lelaki, dan anak-anak perempuan kami. Pada waktu itu datanglah firman Tuhan kepada Yeremia, bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Pergilah dan katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, tidakkah kamu mau menerima penghajaran, yaitu mendengarkan perkataan-perkataanku? Memang perintah Yonadab bin Rekhab itu masih ditepati. Ia telah memerintahkan kepada keturunannya supaya mereka jangan minum anggur, dan sampai sekarang ini mereka tidak meminumnya, sebab mereka mendengarkan perintah bapa leluhur mereka. Aku sendiri telah berbicara kepada kamu terus-menerus, tetapi kamu tidak mendengarkan aku. Aku telah mengutus kepadamu segala hambaku, yakni para nabi, terus-menerus mengatakan, kembalilah kamu masing-masing dari tingkah lakumu yang jahat itu, perbaikilah perbuatanmu, janganlah mengikuti Allah lain untuk beribadah kepada mereka, maka kamu akan tetap diam di tanah yang telah kuberikan kepadamu dan kepada nenek moyangmu. Tetapi kamu tidak mau memperhatikannya dan kamu tidak mau mendengarkan aku. Sungguh, keturunan Yonadab bin Rekhab menepati perintah yang diberikan bapa leluhurnya kepada mereka, tetapi mereka, bangsa ini, tidak mau mendengarkan aku. Bapak Ibu Saudara, sebuah kisah nyata dari sepasang suami istri di Tiongkok. Sang suami bernama Bapak Li dan istrinya bernama Ibu Chang. Suatu hari Pak Li mengalami kecelakaan lalu lintas dan ketika dibawa ke rumah sakit, dokter menyampaikan bahwa Pak Li sudah menderita cedera otak yang sangat serius dan dia sudah berada dalam kondisi vegetatif. Dia tidak bisa lagi memberikan respon apapun. Dokter sudah mengangkat tangan mereka. Tetapi sang istri, Bu Chang, ternyata dia tidak menyerah. Dia bertekad untuk terus merawat suaminya, maka dia katakan, saya tidak pernah berpikir untuk menyerah. Selama dia masih hidup, saya akan terus melayani suami saya. Setiap hari, Bu Chang selalu berada di sisi Pak Li. Dia merawat dengan penuh kasih sayang. Bahkan dia rela hanya tidur 2-3 jam setiap harinya selama 5,5 tahun. Sampai akhirnya harapan Bu Chang menjadi kenyataan. Pak Li akhirnya terbangun setelah 5,5 tahun tertidur, dan kalimat pertama yang diucapkan Pak Li adalah, istriku, aku mencintaimu. Bapak Ibu Saudara, menjadi orang yang setia tentu bukanlah hal yang mudah. Menemukannya pun juga tidak mudah. Membuktikan kesetiaan di dalam keadaan suka dan duka juga bukanlah hal yang gampang untuk dilakukan. Namun kesetiaan adalah sebuah kualitas diri yang sangat disukai dan sangat dihargai, bukan hanya oleh manusia, tetapi juga oleh Tuhan. Maka adakah kita menemukan diri kita masing-masing sebagai orang-orang percaya yang setia di hadapan Tuhan? Kita kembali di dalam bagian Alkitab tadi, disebutkan ada sebuah kaum bernama kaum orang Rekhab. Siapakah mereka ini, Bapak Ibu Saudara? Kaum orang Rekhab bukanlah bagian dari suku-suku Israel. Di dalam 1 Tawarik pasal yang kedua ayat 55 dijelaskan, kalau kaum Rekhab ini berasal dari suku Keni, suku dari mertuanya
Di dalam Yeremia 35 tadi juga menjelaskan bahwa kaum orang Rehab adalah kaum yang taat dan setia pada bapa leluhur mereka. Salah satu bapa leluhur mereka adalah seorang bernama Yonadab. Dia adalah seorang yang bijaksana dan saleh yang membantu Raja Yehu menghukum Raja Ahab yang jahat dan menghapuskan penyembahan Baal dari Israel. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa membaca kisahnya di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-10. Jadi di bawah kepemimpinan Yonadab inilah kaum orang Rehab, mereka berkomitmen untuk tidak minum anggur dan tidak mendirikan rumah, tetapi hidup di kemah-kemah berpindah-pindah tempat. Dan komitmen ini kemudian dijalankan dengan setia oleh mereka turun-temurun. Karena itu ketika Nabi Yeremia diperintahkan untuk memberikan minuman anggur kepada kaum Rehab, mereka menolak. Di ayat 6 mereka menjawab, kami tidak minum anggur. Padahal perintah untuk tidak minum anggur ini sudah diberikan kepada mereka ratusan tahun sebelumnya. Kalau tidak salah 200-an tahun sebelumnya. Tetapi mereka tetap menjaga, mereka tetap memegang teguh perintah yang diberikan oleh bapa leluhur mereka. Lalu apa hubungannya masalah kesetiaan kaum orang Rehab dengan umat Tuhan saat itu? Bapak Ibu Saudara, pada ayat 14-15, Tuhan katakan kalau kaum orang Rehab itu sangat setia terhadap perintah bapa leluhurnya yang sudah diperintahkan ratusan tahun sebelumnya. Tetapi kebalikannya, umat Tuhan, umat pilihan Tuhan, di ayat 14b dikatakan, Tuhan bilang, aku sendiri telah berbicara kepada umatku terus menerus, tetapi mereka tidak mendengarkan aku. Ayat 15 Tuhan katakan sudah ada banyak nabi yang diutus untuk mengabarkan berita pertobatan, tetapi apa? Umat Tuhan tidak mau memperhatikan, mereka tidak mau mendengarkan, dan hal ini terlihat di bagian Alkitab sebelumnya. Bagaimana umat diperintahkan untuk tidak lagi memperbudak sesama kaum mereka, tetapi mereka tidak mau menurut. Raja yang menjabat juga berlaku jahat kepada Tuhan. Maka Tuhan ingin menunjukkan bagaimana sulitnya menemukan kesetiaan, menemukan sikap taat dan patuh di dalam diri umat Tuhan itu sendiri. Ya, bahkan di dalam bagian ini lebih mudah menemukan kesetiaan itu pada mereka yang tidak termasuk dalam umat pilihan Tuhan. Kaum orang Rehab, akhirnya mereka mendapatkan berkat untuk bisa melayani Tuhan. Lalu Bapak, Ibu Saudara, bagaimana dengan kita saat ini? Jika kesetiaan itu sulit ditemukan pada umat di zaman dahulu, maka adakah Tuhan bisa menemukan kesetiaan dalam diri umat di zaman ini? Menemukan kesetiaan di dalam diri setiap kita yang mengaku percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara, Allah kita adalah Allah yang setia. Maka Allah menuntut kita untuk hidup dengan setia juga kepadanya. Menjadi orang-orang yang setia, yang taat, dan yang hanya berpegang teguh pada Tuhan memang bukanlah hal yang mudah. Ada kalanya situasi hidup membuat mata kita ingin melihat hal-hal lain yang tidak sesuai dengan kebenaran yang kita pikir mungkin bisa membantu keluar dari masalah. Ada kalanya suka duka, berbagai pergumulan termasuk juga kesenangan hidup akhirnya membuat kita jauh meninggalkan Tuhan. Tetapi biarlah Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara dan saya, kita semua berusaha menjalani hidup dan menunjukkan kesetiaan kepada Tuhan. Kaum Rehab, mereka bisa setia pada perintah yang sudah diberikan ratusan tahun. Maka sebenarnya apalagi setiap kita, karena kita pun diberikan perintah untuk setia bukan tanpa pertolongan dan bimbingan. Ada firman Tuhan, ada Alkitab di tangan kita masing-masing yang memberikan arahan dan bimbingan hidup. Tinggal kita mau membacanya atau tidak. Ada Roh Kudus yang berdiam dalam diri kita masing-masing, menuntun, membimbing untuk melakukan kebenaran. Tinggal kitanya mau mendengar, mau lakukan atau tidak. Maka Bapak Ibu Saudara, biarlah kita menjadi umat yang setia kepada Tuhan, orang-orang percaya yang setia pada Kristus. Ketika diterpa berbagai pergumulan hidup, suka duka, sekalipun tantangan juga Tuhan izinkan hadir dalam hidup, itu tidak menjadi penentu kesetiaan kita kepada Sang Pencipta. Demikianlah bahwa Tuhan adalah setia, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kesetiaan itu tidak berubah. Mari kita pun berdoa meminta pertolongan Tuhan yang setia untuk memampukan kita menjadi umat yang setia, mengerjakan tanggung jawab sebagai orang percaya, dan selama kita hidup dengan setia melayani, memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita
kita berdoa. Sekali lagi kami memohon pertolongan-Mu Tuhan untuk memampukan kami menjadi umat-Mu yang setia. Biarlah Tuhan apapun yang di depan kami tidak menjadi sebuah penentu, tidak membuat kami bergoyang iman, untuk kami melepaskan Engkau, tapi kami mau tetap berpegang teguh kepada Engkau sehingga Engkau boleh menemukan kehidupan kami, menemukan diri kami sebagai pengikut-Mu yang setia. Bantu dan tolonglah kami yang lemah ini Tuhan. Kami sungguh rindu Tuhan, seluruh kehidupan kami boleh Engkau temukan menjadi berkat dan sungguh memuliakan nama-Mu. Kami serahkan satu hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, pimpin dan sertailah setiap kami. Biarlah Roh Kudus boleh terus menuntun kami untuk tidak ada godaan yang membuat kami bisa jatuh dan akhirnya berubah setia terhadap Engkau. Berbelas kasihanlah bagi kami Tuhan, tolonglah setiap kami. Demi Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.